Shalom Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 24 Oktober 2025. Kita belajar dari kitab Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai 24. Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang." Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yerikho. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100, yang pulang dari peperangan, dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini, berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan." Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu lakukan dari api, supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan." Tema kita, jangan menjadi batu sandungan.
Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi umat-Nya. Karena itu jangan heran jika Allah akan membalaskan kejahatan yang dilakukan orang terhadap umat-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk melakukan pembalasan terhadap orang Midian. Semua suku ikut berperang dengan masing-masing suku menyediakan 1.000 orang untuk berperang. Tentara Israel kemudian membunuh orang Midian, termasuk kelima raja Midian dan juga Bileam bin Beor. Allah begitu murka terhadap orang Midian karena Bileam yang mau mengutuk Israel demi uang tetapi gagal, kemudian berstrategi memakai orang Moab dan Midian untuk mengajak orang Israel menyembah Baal Peor. Nama Bileam sengaja disebutkan bersama kelima raja Midian itu. Tindakannya yang memberi nasihat kepada perempuan-perempuan Midian agar membujuk laki-laki Israel menyembah Baal Peor membuat Allah sangat murka. Murka Allah tidak hanya terlihat dari caranya menghukum bangsa Israel, yaitu mematikan 24.000 orang Israel. Akan tetapi Allah juga murka terhadap penyebab dari penyembahan kepada Baal Peor tersebut, yaitu Bileam dan orang Midian, termasuk para perempuan yang dipakai untuk menjerat laki-laki Israel. Allah kita yang adil dan kudus akan menghukum siapapun yang berdosa termasuk umat-Nya. Orang yang menyebabkan orang lain terutama umat-Nya berdosa juga akan dihukum. Yesus juga mengatakan bahwa Ia akan memberikan hukuman berat kepada orang yang menyebabkan yang kecil di antara orang percaya berbuat dosa. Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Kita harus berhati-hati supaya bukan saja kita sendiri tidak melakukan dosa, tetapi juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melalui perkataan maupun tindakan kita, karena perbuatan demikian merupakan dosa serius di mata Allah yang sangat tidak dikehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan kami kembali pagi ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berkati kami ya Tuhan, untuk berhati-hati agar kami tidak melakukan dosa, namun juga bantu kami agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain melalui perkataan maupun tindakan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.